Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kanta aja. Bismillah. 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 Allah, Allah, Allah. Aja. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di tengah kesibukan, di tengah kesibukan, di tengah kesibukan menunggu atau menyambut syekh, di tengah kesibukan menyambut syekh itu, saya sudah melupakan, pokoknya saya bagaimana syekh ini disambut dengan baik. Alhamdulillah dibantu dengan kawan-kawan, yang dari Indonesia, dari Madura, berjalan dengan baik sekali. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bantuan mereka ini, semuanya berjalan sangat lancar lah, ya, dan lebih dari apa yang saya duga gitu. Alhamdulillah. Lalu karena saya sangat sibuk, saya kan sudah niat untuk semua baju sudah saya bawa dari awal di mobil Syafi ini, sudah saya bawa kan, karena saya pengen langsung mau nginep bersama mereka di hotel Citadines. Ternyata saya masuk, Syekh sudah berangkat masuk ke mobil, saya oleh mereka harus ikut Syekh. Saya di mobil yang lain bersama teman-teman yang dari Maroko. Masuklah ya, di tengah jalan lupa itu tas yang dibawa, lupa karena bener-bener udah nggak kepikiran apa-apa lagi. Ya, saya hubungi teman saya si Burhan, terus saya hubungi juga istri saya, gimana tas akan dibawa besok. Lalu kita ngobrol di dalam mobil, saya tanya ke Sidi Kuroshi, saya kenalnya tuh. Karena saya masih ingat sekali tentang buku-buku Syekh. Saya bilang saya mau beli buku-buku Syekh, karya-karya beliau. Alhamdulillah, saya mendapatkan buku-buku beliau itu 13 karya beliau, masya Allah. Di antaranya Al-Usul Al-Kawakib Ad-Durriyah, Al-Usul An-Nuraniyah, ada Al-Afkar An-Nuraniyah, ada Tarotil Al-Haiyah, ada macam-macam, pokoknya 13. Alhamdulillah, yang terakhir kemarin saya baca Didanul Arwah, syair-syair beliau, syair-syair sufi, syair-syair yang sangat menyentuh gitu. Dan di antaranya ada An-Nur huwa sabil li hadratil jalil, ada juga Ukhiltu an nafsi. Ini proses Ukhiltu an nafsi itu masya Allah. Ada proses juga Anakaful ihsan, itu syair-syairnya masya Allah. Nyampe di hotel Citadines, kami di lantai 27. Syekh berada di ruangan lain dan kami nggak mengganggu beliau, kalau nggak salah lantai 30. Nah, di sana kita ngobrol sebentar, saya dikasih bukunya. Siti Naif saya dikasih tahu ini urutan cara bukunya, pertama ini, kedua ini, ketiga sampai yang ke-13. Nah, lalu di sana kita nggak terlalu ingat sih, saya itu malam itu tidur karena besok hari kita sudah ada jadwal untuk safari dakwah di kediaman Wan di Bogor, bisa dibilang di Bogor. Masya Allah, sambutan luar biasa. Syekh menjelaskan tentang nur, cahaya Allah. Saya ingat bahwa cahaya Allah ini adalah
bisa disaksikan oleh semua siapa saja. Nah, ini keistimewaan. Nah, ini keistimewaan pada pertemuan ini. Biasanya kan baiat itu harus mengamalkan wirid dulu. Untuk saat ini nih tidak. Alhamdulillah. Jadi langsung ada yang berbaiat berapa orang gitu, saya yang menerjemahkannya. Dan ada pengalaman lain. Jadi semua perbuatan Syekh ini bagi saya pribadi itu menjawab seluruh pertanyaan saya. Perbuatannya, obrolannya. Jadi saya kan baiatnya online kan. Baiat online dulu tuh sekitar setahun yang lalu gitu, online. Jadi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati saya gitu. Pertanyaan di hati banyak apa itu. Jadi Syekh ini selama 2 hari, kita kan safari dakwanya 2 hari. Itu selama 2 hari ucapan Syekh, terus perbuatannya itu masya Allah akhlaknya. Bahkan sampai Syekh ini waktu di puncak itu memasakkan untuk seluruh tamu. Jadi Syekh dari pagi sampai sebelum zuhur itu yang masak-masak semuanya. Itu bayangkan kalau bukan karena akhlak yang mulia, bagaimana orang yang mempunyai murid di berbagai belahan benua, belahan negara, itu muridnya, dia adalah mursyid thariqah, terus pimpinan zawiyah. Itu kalau dibilang kalau pimpinan perusahaan besar mungkin nggak mau untuk melayani dia anak sendiri, iblis, pokoknya semuanya itu hampir seluruh proses masak ini Syekh sendirian. Ada 2 muridnya yang ya bantu-bantu, semisal apa ya, hampir bisa dibilang 99% itu Syekh yang menanak semua telur dia. Tapi ini masakan Maroko, jadi seluruhnya itu Syekh. Kami mau bantu juga nggak terlalu bisa membantu. Pas mencuci piring Syekh sendiri yang nyuci. Jadi proses dari mencuci piring, mencuci mangkok, mencuci segala macam, membersihkan meja, itu Syekh semuanya. Akhlak mulia dari seorang Syekh begitu. Itu waktu kami berada di dekat Syekh, karena akhlaknya masya Allah itu semua pada terkagum-kagum. Masya Allah Syekh. Sampai anak sendiri, apalagi orang Indonesia kan nggak enakan, ini kok sampai bisa begitu. Nah, karena waktu itu Syekh ini menggunakan akhlak yang sangat mulia sekali, itu sampai energinya kerasa gitu. Jadi energinya kayak waktu saya berada di sowan ke wali-wali besar ini. Memang Syekh ini dia pangkatnya itu al-waliyul kutub al-khatam, wali kutub khatam, khatmul wilayah. Masya Allah. Lalu jadi pada keesokan harinya, hari Senin berarti kalau nggak salah, hari Senin safari dakwah pertama menjelaskan bahwa cahaya Allah itu bisa dilihat oleh siapa saja, bukan hanya oleh para wali. Dan ini ya, mumpung Syekh masih ada, karena Thariqah ini sekali berbaiat langsung mata hatinya terbuka. Ya, tapi mata hati ini bukan untuk menyaksikan alam jin atau alam, bukan, tapi dia mata hati terbuka menyaksikan cahaya Allah, nurullah. Biasanya mata hati ini musyahadah itu memerlukan waktu yang lama, makanya ini menjadi awal untuk dinyatakan sah sebagai murid thariqah, karya menyaksikan cahaya Allah ketika berbaiat. Insyaallah kita lanjut pada sisi selanjutnya. Bijazallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina